Kalau kita nekat melakukan ini semua di tengah pandemi itu menguntungkan petahana. Potensi kerawanan yang kita petakan, salah satunya itu adalah soal netralitas ASN. Nah sekarang ini Bawaslu punya temuan itu 1.200-an, 600-nya itu kasus ASN yang tidak netral. Ya teman-teman, hari ini luar biasa di podcastnya Imam Priyono saya kedatangan sahabat Bro Muhammad Afifuddin. Terima kasih. Bro, makasih. Gue tahu nih studionya jauh. Lo sibuknya dekat rumah. Lo sibuknya lagi gila-gilaan. Anggota Bawaslu Republik Indonesia membidangi pengawasan dan sosialisasi. Ya. Terima kasih udah hadir. Terima kasih atas undangannya, Mas Imam. Mas Afif, di tengah kesibukan, akhirnya gue ngeliat artikel pilkada serentak jalan. Akhirnya banyak publik bikin reaksi macam-macam, tentu sebagian mendukung, tapi banyak juga yang sinis dan seterusnya. Terus belakangan lebih dari 30-an pelanggaran udah kejadian. Artinya lu sibuk banget dong sekarang ya? Ya sebenarnya kalau dibilang sibuk ya pasti sibuk ya, karena hajatannya sedang berjalan begitu. Tapi kan ini pilkada ya, kita hanya menyiapkan regulasi utamanya, lain-lainnya ya teman-teman di bawah yang melakukan pengawasan. Apa yang kita sajikan, data-data itu kita tarik dari bawah, tren dan seterusnya itu kan terjadi. Kalau sekilas dari sisi pas pendaftaran calon, pengambilan nomor urut sampai kampanye minimal 3 hari pertama, itu agak menarik. Di pendaftaran calon itu ada 243 protokol kesehatan dilanggar, kemudian semakin kesini semakin sedikit sih. Misalnya sekarang 3 hari terakhir tuh ya 35-an ya. Nah kita tentu nggak tahu nanti situasi kampanye menjelang semakin dekat dengan hari H itu bagaimana. Tapi yang kami hadirkan adalah fakta-fakta, selain juga kami melakukan pencegahan. Oke. Sebelum lanjut ke situ, itu bahasannya panjang lebar tuh sebenarnya. Ya dan berat ini. Sebenarnya ngundang juga Bro Afif. Kita ingin berbagi juga ya. Buat gue tuh, lo tuh anak muda, langsung ada di lembaga negara tinggi. Bahkan waktu pertama masuk isunya jangan-jangan kans untuk jadi ketua tuh terbuka lebar. Enggak tahu siapa itu. Ya itu rumor mungkin ya. Dan apa namanya, jangan-jangan masa depan lu tuh masih panjang gitu. Dan gue berdoa untuk itu. Gue kepengen berbagi gitu ya, bahwa lo ini ngerintis ini juga nggak instan. Secara konsisten, Afif itu aktif di kampus, aktif di senat kampus. Kan sama-sama tukang lemon kita dulu, gimana? Nyewa Metro Mini bareng. Apa namanya, aktif di PMI, Komisariat UIN. Kemudian pernah di PBPMII jadi bendum. Dan seterusnya. Ceritain dong. Hafal nih. Oh iya dong. Ceritain. Ya, tahun 99 tuh gua udah harus menghadapi situasi perubahan yang luar biasa kan. Pemilu pertama pas Orde Baru sudah mantau TPS kita. Jadi sudah memantau, bergabung di JPPR tanpa tahu apa yang harus kulakukan ini untuk mantau TPS. JPPR itu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, salah satu LSM besar sejak reformasi yang melakukan pendidikan pemilih dan pemantauan. Nah setelah itu ya sudah aktivitas kuliah berjalan, ada kegiatan serupa ikut dan seterusnya. Ikut aktif di PMII, di BEM, sama-sama jadi presiden kita kan. Jelek-jelek begini kita presiden dulu. Skala kampus. Nah kemudian ya itu di tingkat nasional kita aktif di LSM, setelah itu saya di PMI sampai jadi Wasekjen, bendahara umum. Tapi itu satu sisi lainnya tetap di kampus menjadi peneliti dan terakhir ngajar di FISIP UIN. Jelek-jelek juga dosen. Nah terakhir itu ya waktu proses seleksi itu ya kita mencoba saja, sebenarnya nggak ada targetan apapun. Itu bukan cita-cita tuh? Apa ya, unintended consequences sebenarnya. Sesuatu yang mengalir ya. Ini ya dampak dari apa yang sering saya sebut konsistensi dan
silaturahmi dan doa orang-orang terbaik. Gua inget betul waktu 10 besar diumumkan di istana, orang pertama yang ngasih tahu itu lo. Imam Priyono WA, nama lu masuk nih gitu kan. Jadi gue ngintip. Gue lupa itu dapat dari mana, tapi tiba-tiba gue dapat berkasnya. Iya. Pas gue lihat, wah temen gue nih. Langsung gue WA, dapat nih. Iya. Tapi gue ngelihat lu konsisten banget sih. Maksudnya gue pengen tahunya justru ini. Kenapa lu konsisten di isu pemilu? Kenapa? Ada apa tuh? Kenapa lu pilih itu? Ya, pertama perjumpaan awalnya memang tidak sengaja, tapi menurutku kan begini. Situasi pemilu ini kan selalu berkembang ya. Dan isu ini isu yang sampai bawah gitu. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, penyelenggara pemilu itu sudah menjadi semacam birokrasi tersendiri. Jutaan orang terlibat, hampir 3 juta jadi petugas di tingkat TPS, pengawas tingkat TPS, kecamatan, kabupaten kota sampai provinsi dan nasional. Tentu ini besar sekali. Nah, kalau panitia katakanlah penyelenggara, pengawasnya baik, harapan kita kan hasilnya juga baik. Nah, sisi itu yang berkelindan dengan kesempatan yang ada. Sebenarnya sebagiannya itu problem kesempatan. Misalnya punya kesempatan untuk mengadvokasi isu-isu apa sih yang menarik bagi teman-teman disabilitas. Nah, aku pernah terlibat di isu itu. Kemudian masyarakat adat dan seterusnya. Dan ya kita menjalani dengan hati ya, intinya dengan sesuatu yang menyenangkan sebagaimana para aktivis yang lain ketika mengadvokasi isu tertentu. Jadi kata kuncinya bagi saya sih sebenarnya urusannya ini adalah soal konsistensi, mengikuti kata hati kita, kesenangan kita atas aktivitas yang kita jalani. Kemudian ya sinergi, tentu kita banyak ketemu orang yang kira-kira kemudian ada nuansa bisa berkolaborasi dengan baik lah. Dan terakhir tentu ya ini kan ruang aktualisasi diri lah atas apa yang sudah kita lakukan, kemudian katakanlah mendapat jalan untuk menjadi anggota Bawaslu. Ini sesuatu yang juga tetap akan kita lakukan kalaupun kita tidak menjadi anggota Bawaslu saat itu, concern di isu penguatan demokratisasi di Indonesia. Jadi memang pilihan value tuh lebih tinggi dari jabatan pastinya, dan seterusnya itu. Pastinya. Gue tuh salah satu yang gue salut. Jadi kita sempat nggak ketemu lama. Terus waktu-waktu gue inget tuh pertama akhirnya kita ketemu lagi di Monas. Afif lagi masih di JPPR, lagi bikin gerakan atau kegiatan di Monas. Terus kita ketemu. Terus akhirnya kita ketemu lagi, JPPR lagi punya kantor persis di depan KPU. Terus di situ diceritain, wah lagi ngurus isu disabilitas dan seterusnya. Di situ gue bilang, wah gila. Maksudnya lo setia dengan isu itu, komitmen dan nggak berubah gitu, dan justru makin lengkap gitu. Waktu itu lagi ketua JPPR kalau nggak salah. Benar. Oke. Terus kalau ngelihat nih Viv, lo udah ada di isu ini cukup lama. Kita udah sampai di mana Viv? Ini kan kita udah melalui beberapa pilkada serentak, beberapa pemilihan umum, kemudian sekarang kita masuk ke pilkada serentak yang terbanyak sepanjang masa 270 kabupaten kota. Kita udah sampai di mana sih? Kita cukup oke atau jangan-jangan ada hal-hal yang perlu diperhatiin? Memang ada catatan, tapi kalau kita harus membandingkan dengan banyak negara sekarang ini, banyak orang mau belajar sama kita kok. Banyak orang pengen agar bagaimana penyelenggaraan pemilu itu juga seperti kita. Makanya ketika ada pemilu, pilkada itu kan banyak tamu yang pengen datang. Bahwa ada kekurangan iyalah. Tapi ya kekhasan kita itu sebenarnya soal festivalisasi, kegembiraan di saat pemungutan suara di hari itu kekhasan banget Indonesia. Dan kita bisa menyaksikan orang dengan semuanya terbuka melihat proses penghitungan suara, dan itu menyenangkan. Bahkan di banyak TPS orang memakai pakaian adat atau custom yang lain, yang itu sangat menginspirasi lah. Jadi sisi lainnya itu, tapi kalau ada kurang-kurangnya pasti. Tapi kalau kita lihat tren di banyak negara lain misalnya, sama saja pasti punya kurang dan lebihnya. Saya kira bukan contoh yang paling jelek juga. Bahkan banyak orang belajar ke kita. Dari sisi penyelenggara pemilu kita paling lengkap. Ada KPU, ada Bawaslu yang punya kewenangan seperti sekarang ini yang
paling kuat di antara kewenangan Bawaslu sebelumnya dan juga ada DKPP, malaikat pencabut SK. Kalau kita aneh-aneh ini kan pasti juga ditindak gitu. Dan ini sangat lengkap dari sisi penyelenggaraan. Kemarin gue merhatiin Instagram lo sempet jadi apa? Ketua DKPP apa? Apa itu sidang apa? Jadi kalau di Bawaslu dan KPU punya satu orang yang menjadi ex officio di DKPP. Kalau kita lagi di sidang, lagi menyidang, maka opini kita juga didengarkan. Termasuk kita memimpin sidang. Jadi perwakilan dari Bawaslunya untuk tahun ini, gitu. Jadi lu sempat jadi malaikat pencabut SK. Sudah banyak nih. Lu ditakutin juga? Ya proporsional lah, itu kan soal etik ya. Oke. Sekarang kita pelan-pelan ngomongin pilkada nih. Terus terang gue pribadi juga lumayan ngamatin dan senang gitu ya. Cuman pilkada kali ini di tengah pandemi, itu kan riuh sejak awal gitu ya. Banyak orang nggak setuju, kadang-kadang nggak habis pikir kenapa sih masih dilakuin gitu. Padahal pandemi ini salah satu kuncinya adalah menghindari kerumunan. Kemudian pilkada dianggap sulit melakukan itu. Di hari-hari pertama benar-benar itu rasanya dilanggar banyak orang gitu. Gimana yang lihatnya? Aku jawabnya pakai metafor saja. Silakan. Kalau di luar rumah kita hujan, kita bisa menghindari basahnya air hujan sebenarnya. Oke? Kita nggak bisa menghentikan hujannya, ya kan? Kalau nggak mau sama sekali kena, bisa di rumah. Kalau keluar pakai payung, pakai jas hujan atau naik mobil. Kita terhindar dari basahnya hujan meskipun hujannya masih ada. Inovasi vaksin diusahakan untuk menyetop COVID, tapi usaha kita untuk mengantisipasi agar tidak kena dampak tertular dan lain-lain itu harus kita lakukan. Ya itu pilihan kita sebenarnya. Ya setiap pilihan ada konsekuensi. Banyak negara tetap menggelar pilkada, banyak negara yang pemilu, banyak negara juga yang tidak lanjut melaksanakan pemilu. Tapi kita pilihan politiknya lanjut ya. Situasi yang punya konsekuensi. Jawabannya begitulah. Gue tahu sebenarnya bukan porsi lo secara utuh menjawab ini ya, tapi sebagai teman, sebagai anak bangsa gitu ya. Kadang-kadang kita mikir juga analoginya gue hargai itu sebagai salah satu hipotesanya. Tapi berarti kalau gue ikutin hipotesanya sebagai masyarakat yang mungkin terkena hujan, jangan-jangan gue punya satu opsi lain. Gue berdoa kepada pencipta hujan. Jangan-jangan tidak perlu hujan. Jangan-jangan pada waktu yang tepat hujan bisa berhenti sehingga yang kehujanan nggak banyak. Itu bisa loh sebenarnya. Itu yang sering jadi jawaban retoris ya. Kapan kita tahu hujannya selesai? Oke lah. Sekarang kita ikuti lagi analoginya. Anggap hujan akan tidak berhenti. Kita akan ikuti semua permainan ini. Siap-siapnya udah sampai mana? Terus apakah persiapan berbanding lurus dengan pencapaian sampai per hari ini, Viv? Ya kalau dari sisi persiapan teknis ya banyak sekali adaptasi ya kita ini karena undang-undangnya sama antara yang dipakai untuk pilkada di luar wabah atau di saat wabah seperti saat ini. Jadi kita benar-benar mengadaptasi yang sangat terbatas karena undang-undang yang dipakai nggak boleh dilampaui kan. Kalau kemudian mau mengatur lebih dari apa yang bisa kita lakukan nggak nabrak undang-undang maka Perpu. Nah Perpu kemudian menjadi pilihan yang tidak diambil oleh pemerintah. Jadi ya semua radarnya di bawah undang-undang. Misalnya soal diskualifikasi, orang kalau bikin pertemuan dan mengancam keselamatan karena tatap muka yang banyak orang bisa diskualifikasi. Nah aturannya nggak ada di undang-undang pilkada. Diskualifikasi itu hanya ada kalau orang melakukan pelanggaran TSM terstruktur sistematis dan masif terkait politik uang atau dia melakukan mutasi di saat dia menjabat sampai 6 bulan sebelum penetapan sampai nanti dilantik. Hanya 2 hal itu. Terus kemarin salah satu yang menarik misalnya dan cukup dapat apresiasi publik di saat misalnya Pak Ganjar bilang saya nggak akan kasih izin kampanye luar ruang. Ini gimana kalau menurut Bawaslu? Ini keren, oke, atau ya itu memang kebijakan yang bisa diambil atau gimana ngeliatnya? Ya memang persoalannya pilkada pemilu ini kan harus memberi kesempatan yang sama ke semua orang. Nah hanya persoalannya begini,
Kalau satu daerah sudah sangat merah dan tidak, ini kan juga kadang-kadang tergantung, termasuk peraturan daerah yang mengatur kekhususan soal COVID ini juga menjadi persoalan, dan ini menjadi tantangan kita. Calon yang masih positif COVID itu kan ditunggu sampai dia negatif untuk bisa kampanye. Selagi dia belum negatif kan nggak bisa. Nah ini kan juga ada sesuatu yang tidak equal tapi harus ditempuh. Nah ini yang memang menjadi entah pengecualian entah tantangan kita di saat wabah seperti ini. Tidak mudah memang, ini situasi yang tidak mudah. Oke, situasi yang tidak mudah. Dan gue nggak berharap membuat ini makin rumit. Tapi gue pengen nanya lagi nih, salah satu yang menarik. Kabarnya salah satu yang skenario yang bisa disayangkan adalah kalau kita nekat melakukan ini semua di tengah pandemi itu menguntungkan petahana, karena petahana punya birokrasi, petahana punya anggaran. Agak sulit membedakan bansos itu keluar dari person atau keluar dari institusi misalnya kayak gitu, dan agak makin sulit kita membedakan ini politik uang atau bukan gitu. Nah ini gimana ya? Itu yang kita sampaikan bahwa kerawanan di saat wabah ini bertambah karena adanya bansos bantuan terkait COVID dan lain-lain, yang dulu waktu di jeda tahapan malah sudah banyak yang kasih stiker kan. Ya memang kerawanannya bertambah di situasi wabah seperti ini. Kalau dibilang apakah petahana diuntungkan dalam konteks ini, ya dalam situasi apapun sejatinya posisi petahana itu kalau menurutku pribadi ya sangat diuntungkan, asalkan dia nggak melanggar aturan saja. Apalagi dalam situasi seperti ini, jumpa pemilih susah, ya kan, sehingga ruang yang dijadikan media kampanye ya daring dan seterusnya. Maka itu berkesesuaian dengan potensi kerawanan yang kita petakan. Salah satunya itu adalah soal netralitas ASN. Nah sekarang ini Bawaslu punya temuan itu 1.200-an, 600-nya itu kasus ASN yang tidak netral. Jadi ya sangat terjawab kekhawatiran itu. Orang yang bisa memobilisir potensinya kan petahana, meskipun tidak 100%. Kadang ada orang kuat dalam tanda kutip, tidak dalam struktur, bisa mengendalikan, itu juga ada kan. Nah, gitu. Oke. Sekarang gue mau nanya gini. Kemarin waktu Pilpres, Bawaslu itu buat sebagian pihak, dan gak usah jauh-jauh, gue secara pribadi melihat periode yang ini keren, ya, banyak diapresiasi, banyak dianggap kinerjanya baik dan seterusnya, dan terukur. Banyak indikator yang mudah untuk menggambarkan itu. Sekarang gue kepengen kawinin ini ke soal pilkada, gue pengen kawinin ini ke soal integritas gitu ya. Gue inget waktu Pilpres itu nggak sekali dua kali Bawaslu ini dalam tanda petik berhadapan-hadapan dengan KPU, yang orang-orangnya secara person itu kita baik. Betapa baiknya Afif dengan Mas Arief dan semuanya komisioner KPU. Tapi pada ruang profesional, gue salut. Kalian tuh bisa kayak orang berantem. Nah itu keren menurut gue gitu ya. Gue minta pendapat lo soal itu, Fip. Ya soal hubungan personal selesai lah, kita baik dengan semuanya, termasuk ketika menyampaikan perbedaan pendapat, dan ini sering ya. Kadang-kadang khalayak hanya melihat situasi, ini yang penting beda, padahal itu prinsip. Ya ada hal-hal yang secara aturan itu jelas menurut kita tidak boleh, ada ruang yang ditafsirkan berbeda, dan akhirnya polemiknya sampai ke putusan MA kita lihat dan seterusnya. Dan kita bersyukur bahwa periode ini meskipun ketegangannya sangat sering, sangat serius, tapi pola hubungan itu juga masih terjaga lah. Dan itu benar-benar berjalan ya, dewasa gitu ya. Kuncinya sering ngopi, ngobrol. Jadi sebelum kegiatan ya kita ngomong sesuatu yang di luar tahapan, kadang-kadang yang ketika prosesnya harus berkata tidak ya tidak. Dan saya kira teman-teman KPU juga sangat menghormati. Oke, sekarang kita ngomongin relasi antara KPUD, DKPP dan Bawaslu soal integritas. Ceritain dong pengalaman-pengalaman selama ini
seberapa serunya, seberapa anehnya, apa namanya, mungkin gratifikasi yang pernah disidangkan dan segala macam pernak-pernik itu, Viv? Ya, kalau sekilas ya saya melihat kasus yang bisa membunuh gitu kan, bisa mencabut SK itu asusila yang terbukti, politik uang yang terbukti, sama posisi di partai yang bisa dibuktikan. Karena kan kita harus tidak orang partai dan seterusnya. Posisi 3 ini menurut ketiga kasus ini, kalau ada orang melakukan perbuatan asusila, politik uang, dan netralitas yang terbukti tidak dilakukan atau dia masih menjadi anggota partai, ini akan membunuh. Kalau selebihnya misalnya soal kesalahan-kesalahan prosedur administrasi itu bisa dimaafkan atau peringatan, dan mengurangi atau merubah hasil. Itu yang agak serius itu. Dan uniknya 3 hal atau ada hal keempat itu masih kerap terjadi ya? Masih ada, masih banyak. Masih ada. Saya kadang-kadang saya merasakan, karena kan beberapa kali dikasih kepercayaan untuk memimpin debat di beberapa daerah, ada cukup banyak pada periode sebelumnya, itu terasa gitu ya. Ya, mungkin nggak bisa membuktikan, tapi ada rasanya gitu ya. Ada asapnya, apinya nggak ketemu. Tahu-tahu kita ada asapnya. Gesturnya segala macam, pembicaraannya, serempetannya tuh ada gitu ya. Kadang-kadang juga kita pengen tahu, ada nggak sih gratifikasi terhadap penyelenggara pemilu sejauh ini? Upaya itu ada. Sampai ke arah gratifikasi seksual ada katanya? Nggak ada. Ya nggak tahu yang lainnya. Nanya ke saya kan? Iya. Tapi kalau yang kasus di DKPP ada. Ada. Bukan gratifikasi kali ya. Kadang kekhilafan personal sebenarnya. Apakah ke jajarannya atau ke orang lain gitu. Kalau sifatnya gratifikasi kita nggak tahu, tapi kalau bentuknya itu asusila kategorinya ada. Oke. Ngeri ya. Oke. Sekarang balik ke pilkada lagi. Kalau pilkada itu kan tentu kita punya goals begitu ya, sukses penyelenggaraan, kemudian angka masyarakat ikut mencoblosnya juga tinggi, itu kan ada tahapan-tahapannya. Dengan kondisi yang kayak gini, mungkin nggak sih kita punya kualitas demokrasi yang setidaknya sama saja dengan pilkada serentak yang kemarin? Kan kemarin trennya selalu membaik. Nah, kalau sekarang kan ceritanya bisa beda ya? Ya, cuman suasananya juga beda ya. Kalau kita mengukur sesuatu kan harus equal posisinya. Nah, sekarang sangat tidak equal. Sekarang wabah, dulu tidak. Misalnya itu juga sudah akan membuat kesimpulan yang berbeda, termasuk adaptasi pengaturan yang berubah. Jenis kampanye lain-lain nggak ada. Jadi agak susah membandingkan yang langsung gitu. Tapi kalau dari sisi kalau kita tidak punya apa-apa istilahnya, apalagi selain harapan dan usaha yang maksimal, itu normatifnya lah ya. Dari sisi penyelenggaraan, begitu pilkada dilanjut, kami menyampaikan bahwa kerawanan itu meninggi, semakin tinggi. Jadi kalau kita nggak melakukan percepatan pencegahan, jadi apa yang kita temukan di daerah kita bunyikan itu bagian dari pencegahan lanjutan, agar segera diambil sikap siap-siap, cancut taliwondo bahasa Jawanya, untuk jangan terjadi lagi. Nah, di sini kadang-kadang saya lebih berpikir bahwa semua peran harus dimaksimalkan. Perannya penyelenggara kita lakukan, pengawas kita lakukan, pemilih pakai masker, jaga jarak juga harus dilakukan, peserta juga. Ngumpulnya banyak orang tanpa mobilisasi atau ada koordinasi itu kok nggak mungkin juga. Dan itu bisa diperankan 100% oleh peserta. Seandainya mereka dilarang untuk kumpul atau dibatasi, kan bisa, kuasanya ada di masing-masing pihak sebenarnya. Nggak mungkin beban untuk menyelamatkan pemilih dalam konteks pilkada di saat wabah ini ansih dibebankan ke penyelenggara, pengawas, itu nggak mungkin. Karena tanpa pilkada pun
kita juga harus menjaga kan keselamatan warga yang menjadi supremasi tertinggi, rumus tertinggi penyelenggaraan pilkada dan ya segala aspek kehidupan. Jadi keselamatan warga tuh memang di atas. Oke. Anggota Bawaslu bagian pengawasan dan sosialisasi. Bagian halo-halo. Halo-halonya mungkin nggak ngeri, pengawasannya Viv. Ya. Nggak banyak musuh. Soal cara ya. Maka saya bilang begini, memang teman-teman juga ini soal cara kadang-kadang. Maka saya selalu menyarankan teman-teman bikin grup-grup dengan LO partai untuk menyampaikan pencegahan, karena kan pengawasan ini kan dua sifatnya, pencegahan atau penindakan. Ranah pencegahan ini di kita, di saya semua ini, bagaimana inovasi-inovasi menafsirkan pencegahan yang maksimal itu seperti apa, itu kan tergantung kita memaknainya, meluaskan apa tidak. Kalau kita tafsirkan dengan sangat sederhana, kita undang aja orang datang ke hotel, kita sosialisasi, tapi kita tidak ada sekolah kader, ada kampung anti pengawasan, kampung anti politik uang, ada gerakan-gerakan dengan masyarakat adat dan seterusnya. Itu perluasan makna pencegahan. Saya sering mengistilahkan seperti samudra, luasnya nggak berbatas, dalamnya nggak terjangkau. Pagi hari kita lihat dari ujung timur kelihatan merah merona seperti matahari mau terbit. Siang hari nggak ada mendung, kita lihat biru kayak birunya lautan dan langit kan bertemu dalam satu titik. Kalau kita lihat sore, dia akan memerah lagi seperti sunset yang mau hilang. Artinya tergantung kita meluaskan makna penafsiran pencegahan yang kita lakukan. Nah, satu sisi kita punya kewenangan penindakan rigid, 14 hari diproses, 5 hari menentukan masuk apa tidak dan seterusnya, nggak boleh ditawar. Nah, dua kewenangan yang punya sifat berbeda ini menyatu dalam Bawaslu, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Latar belakang lo membantu nggak? Orang Jawa Timur, pernah sekolah di pesantren juga, deket dengan banyak kiai, ya, aktivis dan seterusnya, itu nolong tuh ya? Ya. Di tengah kerumitan itu? Iya, sangat menolong, terutama kaidah-kaidah usul fiqh dalam agama itu penting untuk pengambilan kebijakan-kebijakan, karena biasanya prinsip pengambilan dasar hukum itu kan sama. Kemudian jaringan penting, komunikasi, misalnya kenal dengan banyak orang ketika kita menjadi aktivis itu sangat membantu, sangat membantu. Sangat membantu bagaimana mereka kemudian sangat enak bisa ngobrol sama kita karena sudah kenal. Dan tentu sinergi itu kan karena banyak kenalan. Oke. Filosofi apa sih, Viv? Mungkin ini bisa jadi tips nih buat teman-teman. Di posisi lo itu kan gak gampang gitu ya, dekat sama masalah. Lo bertemu bukan dengan orang biasa, orang-orang yang punya power dan seterusnya. Kemudian ada konflik di situ. Filosofi apa sih yang dipegang kira-kira bisa membuat jalan keluar gitu di tengah-tengah itu? Sederhana sebenarnya, kalau dari sisi konsistensi di gerakan isu pemilu, saya kira soal keistiqomahan, soal konsistensi. Keistiqomahan itu kan lebih baik dari 1000 kekeramatan katanya. Nah, itu satu hal. Kedua, soal cara, bagaimana kita tidak bisa sebelum cara istiqomah. Artinya kalau kita nggak istiqomah, itu kita udah nggak bisa dipegang orang lagi ya? Iya. Itu akan diingat. Istiqomah menjaga integritas, istiqomah untuk tidak menjadi bagian dari kejahatan dalam tanda kutip, itu kan akan menjadi semacam milestone atau rekam jejak. Nah, itu menurut saya butuh usaha yang berat untuk itu. Istiqomah. Ya. Gue inget tuh. Terus apa lagi selain istiqomah? Nah, selain itu kita susah untuk berharap semua orang baik sama kita. Tapi yang paling penting kita sendiri berusaha yang terbaik dan berbuat baik kepada orang lain. Gitu. Kadang-kadang kita tidak bisa membungkam semua mulut bicara tentang kita. Kita perlu kadang menutup telinga kita yang hanya 2 dengan tangan kita, untuk tidak semuanya yang diomongkan orang harus didengarkan. Dalam tuh. dalam. Itu menerima kritik dan segala macam itu biar lebih proporsional. Kalau kita sibuk dengan hanya semua kritik kita anggap penting, ya akhirnya
kita bingung sendiri, dan itu di situ butuh keberanian. Jadi konsistensi, sinergi, dan juga doa orang-orang terbaik, doa orang-orang dekat, sahabat dekat seperti Mas Imam. Makasih. Dan gue suka lihat Afif tuh kemana-mana rajin silaturahim ke banyak orang, rajin ke kiai-kiai, rajin. Termasuk ke yang sudah meninggal. Termasuk yang sudah meninggal. Iya, ya, ke makam-makam saya lihat di Instagram. Terakhir, gue tahu Afif ada aktivitas selanjutnya ditunggu banyak orang. Gue nggak mau menghalangi itu. Terakhir, apa harapan Afif untuk Pilkada 2020 yang sudah di depan mata? Ya, jangan sampai Pilkada ini benar-benar menjadi ancaman terhadap klaster penyelenggara ini. Ya, doa terbaik untuk kita semua, karena saya juga mengalami masa, misalnya kemarin saat Mas Arief Ketua KPU kena itu H-1 sama saya itu Mas Imam di Depok, simulasi acara KPU, dan akhirnya kan ya dalam posisi itu kita juga nggak mungkin nggak nervous, itu nggak mungkin. Nah ya tentu kita berharap yang terbaik lah, makanya pencegahan kita maksimalkan untuk memastikan kualitas kesehatan terjaga di saat wabah ini, kualitas pilkada terawasi dan tetap baik. Gue jadi ingat satu lagi. Kalau semakin brutal pelanggaran pemilu, maksudnya tidak mematuhi protokol kesehatan, sebenarnya hukuman paling berat tuh apa sih kepada paslon? Pidananya kita alamatkan ke polisi untuk menindak, jadi pakai undang-undang yang lain. Oh, ada pidananya ya? Ada. Oke. Ada, di saat wabah ini orang melakukan kegiatan yang sudah dilarang itu ada, tapi kewenangan ini tidak melekat di kita. Maka kalau ada pelanggaran terkait itu, setelah kita ingatkan dan seterusnya, kita tilang, polisi yang bisa menindak. Aturan yang terkait hukum lainnya, maka kewenangan yang diberikan ke pihak yang lain itu yang kita rekomendasikan. Sama seperti kalau ada pidana kan, jaksa polisi kita ajak. Ada ASN nggak netral, urusannya ke ASN, dan seterusnya. Jadi wewenang tilangnya ada di Bawaslu, tapi nanti yang memprosesnya ada yang bagian pidananya. Pemberhentiannya di kita. Pemberhentiannya. Sukses terus, bro. Terima kasih, bro. Gua bangga dari lubuk hati yang paling dalam gitu. Wah, teman gua ada yang keren. Mudah-mudahan tambah sukses, amin. Terjaga dari hal-hal yang nggak baik. Dan sekali lagi terima kasih udah datang di podcast ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada teman-teman, termasuk millennials mungkin yang menonton acara kita, karena ini akan tayang di YouTube begitu. Mudah-mudahan pilkadanya juga berlangsung aman. Amin. Kualitasnya bisa terjaga. Tapi kalau ada hal-hal buruk yang simptomnya udah terasa, mudah-mudahan ada kebijakan yang lebih baik. Terima kasih. Karena yang datang Afif, kita tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.